Assalamualaikum. Sekarang Ibu akan melanjutkan materi tentang tekanan, yaitu tekanan udara. Nah, teman-teman yang pernah naik pesawat atau mendaki gunung, ada yang pernah merasa telinganya seperti aneh, ya? Misalkan merasa berdenging atau seperti apa. Nah, hal ini biasa disebut dengan fenomena kuping pengang dan ternyata ada kaitannya dengan tekanan udara. Nah, tekanan udara adalah sebuah tenaga yang menggerakkan massa partikel udara menekan searah gaya gravitasi bumi. Tempat yang tinggi memiliki tekanan udara yang lebih rendah daripada tempat yang rendah. Jadi gini, semakin tinggi tempatnya, maka tekanan udaranya akan semakin rendah. Kebalikannya, jadi semakin rendah tempatnya, maka tekanan udaranya akan semakin tinggi. Oleh karena itu, tempat seperti puncak gunung memiliki tekanan udara yang lebih rendah dibandingkan di pantai. Nah, udara ini mengalir dari tempat yang bertekanan tinggi ke tempat yang bertekanannya lebih rendah. Hal ini yang menjelaskan fenomena angin. Nah, untuk rumus tekanan udara atau P sama dengan nih ya, 76 cm Hg dikurangi H per 100, di mana H adalah ketinggian suatu tempat, P adalah tekanan udara pada suatu ketinggian. Contohnya di sini ada gambar nih, ada gambar bukit, ada kota A, ada kota B, dan kota C. Nah, sekarang Ibu contohnya menggunakan kota C. Kota C berada di atas bukit dengan ketinggian 600 meter. Nah, yang 600 meter ini kamu masukkan ke dalam diketahui 600 meter. Lalu, berapa tekanan udara di kota C? Berarti yang ditanyakannya adalah tekanan atau P. Kamu masukkan rumusnya yang ini, yang tadi yang di atas. P sama dengan 76 cm Hg dikurangi H per 100. Masukkan angkanya, 76 tetap 76, yang H-nya 600, dapat dari mana? Kan dari sini. Dibagi 100. 600 dibagi 100 adalah 6. Jadi 76 dikurangi 6 sama dengan, maaf di sini salah, harusnya 70 cm. 70 ya. Nah, itu adalah cara untuk mengukur ketinggian. Jadi kasarnya seperti ini, semakin naik 100 meter maka tekanannya akan turun sebanyak 1 cm Hg. Lalu di sini ada aplikasi konsep tekanan zat pada makhluk hidup. Nah, ini nih yang kemarin sudah Ibu tugaskan di GCR. Kalian melakukan praktikum. Tujuannya untuk mengetahui pengaruh tekanan pada sistem transportasi tumbuhan ya. Yang nomor satu yaitu pengangkutan air dan nutrisi pada tumbuhan. Setelah kalian praktekkan, ternyata hasilnya seperti ini. Nah, ada beberapa pertanyaan yang harus kalian jawab. Yang pertama, apa fungsi pewarna pada percobaan tersebut? Pewarna berfungsi untuk mewarnai air yang akan masuk ke dalam silem dan daun sehingga dapat terlihat. Nih, yang airnya biru, si daunnya ada warna birunya. Yang warna kuning, maka si daunnya warna kuning. Yang warna merah, maka daunnya menjadi warna merah. Nah, apa yang terjadi pada masing-masing batang seledri? Nah, kemarin ada yang menggunakan sawi, ada juga yang menggunakan seledri. Nah, sebelumnya sawi atau seledri ini layu, tetapi setelah dimasukkan ke dalam air, ternyata seledri atau sawi menjadi segar kembali. Mengapa demikian? Hal ini terjadi karena seledri atau sawi menghisap air melalui silem, pembuluh silem ya, karena adanya tekanan dalam batang yang disebut dengan tekanan kapilaritas dan adanya daya isap daun. Yang ketiga, apa jumlah air mengalami perubahan? Ya, mengalami perubahan kan airnya menjadi lebih sedikit. Kenapa? Karena airnya menjadi berkurang karena terserap oleh seledri atau sawi. Yang terakhir yaitu tentang kesimpulan. Kesimpulannya adalah tumbuhan melakukan proses pengangkutan air yang dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama ada tekanan akar, yang kedua ada kapilaritas batang, dan yang terakhir adanya daya isap daun. Nah, konsep kedua yaitu tekanan darah pada sistem peredaran darah manusia. Nah, kalian kalau misalkan ke puskesmas atau ke dokter, sebelum diperiksa ditensi dulu ya darahnya. Nah, tensi darah ini untuk mengetahui tekanan darah dalam tubuh kalian. Jadi, tekanan darah yang dihitung itu ada hubungannya dengan tekanan yang kita pelajari sekarang. Nah, peredaran darah berada di dalam pembuluh darah yang merupakan ruang tertutup, sehingga tekanan pada pembuluh darah berlaku prinsip hukum Pascal. Di mana kan hukum Pascal kemarin, di mana suatu ruangan tertutup, maka zat cairnya akan diteruskan ke segala arah. Nah, jantung memompa darah sehingga darah mengalir ke seluruh tubuh. Jantung memompa darah karena adanya otot jantung. Saat otot bilik berkontraksi, maka darah akan mendapatkan dorongan. Dorongan tersebut untuk mengalir keluar dari jantung melalui pembuluh aorta disebut dengan tekanan darah sistol. Sedangkan saat bilik berelaksasi, maka darah akan mendapatkan dorongan untuk masuk ke dalam selambi melalui pembuluh vena yang disebut dengan tekanan diastol. Jadi begini,
saat darah kalian, ini ya, anggap tangan ibu adalah darah, jantung. Pada saat jantung memompa darah, berkontraksi, otomatis darah keluar. Kalau darahnya keluar, maka ini disebut dengan sistol. Lalu jantungnya berelaksasi, maka darahnya masuk ke dalam jantung disebut dengan diastol. Jadi sistol, diastol, sistol, diastol, sistol, diastol. Dan yang terakhir, konsep tekanannya yaitu pada saat kalian bernapas. Nah, pernapasan pada manusia berlangsung dengan cara mengubah tekanan udara di dalam paru-paru. Perubahan tekanan tersebut menyebabkan udara dapat keluar dan masuk dari paru-paru ke dalam paru-paru yang disebut dengan bernapas. Sekian materi tekanan sudah selesai. Mudah-mudahan kalian dapat paham. Jika belum ada yang kalian ingin tanyakan, boleh kalian tanyakan, boleh japri. Sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.